Haleluya. Shalom aleihim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini, tanggal 20 Februari 2023. Mari saudaraku yang terkasih, kita mau memberi senyuman dan sapaan kepada saudara-saudara kita. Dan jangan lupa mengucap syukur di dalam doa kepada Tuhan kita. Kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Berdoa dengan penuh percaya. Bacaan liturgi hari ini diambil dari kitab Putra Sirak 1 ayat 1 sampai dengan 10 dan Injil Markus 9 ayat 14 sampai dengan 29. Saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, sebagai orang yang mengakui dan berimankan kepada Yesus, saudara, secara sadar atau tidak, mengakui atau tidak, sering kita meragukan akan doa-doa kita sendiri. Bukan itu saja saudara, saat kita diminta untuk memimpin doa, kita menolak karena kita ragu dan tak sanggup, tidak pede. Nah, di manakah iman kita saudara? Tidak tahukah kita telah diberi kuasa saat dibaptis saudara? Kata Yesus, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Haleluya. Markus 16 ayat 17 dan 18. Nah, bagaimana? Masih ragukah kita saudara? Bagaimana kita masih tak percaya dan ragu dengan kata-kata Yesus ini saudara? Murid Yesus pun demikian. Dalam Injil hari ini terjadi suatu keributan antara beberapa orang dengan murid Yesus. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, apa yang kamu persoalkan dengan mereka? Markus 9 ayat 16. Maka mereka pun menjawab atas pertanyaan ini. Kata seorang dari orang banyak itu, Guru, anakku ini kubawa kepadamu karena ia kerasukan roh yang membisukan dia. Dan setiap kali roh itu menyerang dia, roh itu membantingkannya ke tanah, lalu mulutnya berbusa, giginya berkeratakan dan tubuhnya menjadi kejang. Aku sudah meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat. Markus 9 ayat 17 dan 18. Saya yakin saat itu saudara, hati Yesus sedih. Sedih karena ketidakpedulian dari para murid. Sedih juga karena kurang percayanya para murid saat itu. Maka kata Yesus kepada mereka, hai kamu angkatan yang tidak percaya, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari. Markus 9 ayat 19. Saudaraku, sampai kapan kita yang telah mengikuti dia untuk percaya saudara? Mau sampai kapan kita bergabung dalam komunitas doa persekutuan, namun kita masih saja tak berani untuk memimpin doa? Mau sampai kapan kata Yesus kita yang selalu bersekutu dan berdoa atas namanya, kita meragukan sendiri apa yang kita doakan? Mau sampai kapan lagi saudara kalau kita yang selalu tekun berdoa ke gereja, tetapi kita sendiri ragu untuk memimpin doa, membawakan doa untuk orang sakit? Mau sampai kapan ini saudara? Roh Kudus yang kita terima saudara di saat pembaptisan serta di saat sakramen penguatan saudara, roh yang sama akan memampukan kita saudara. Ingat itu saudara. Roh yang telah diberikan Tuhan Yesus kepada kita, dia yang akan membimbing, menuntun, mengajarkan kita agar kita dimampukan. Kita sungguh tak mampu berdoa, kita lemah. Itu harus kita akui saudara. Demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita.
Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri untuk berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Roma 8 ayat 26. Dalam hal doa saudara, harus ada unsur percaya penuh iman. Baik dari diri kita sebagai pendoa, juga bagi mereka yang kita doakan. Kita lihat orang yang memohon kepada Yesus memiliki keyakinan penuh akan kuasa Yesus. Segera ayah anak itu berteriak, "Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini." Markus 9 ayat 24. Permohonan yang penuh kerendahan hati saudara. Dia masih mengakui bahwa dia tidak percaya saudara. Inilah kerendahan hatinya. Dalam Injil hari ini juga diingatkan oleh Sang Maha Guru kita, Sang Junjungan kita, Yesus Kristus, untuk tidak ragu saudara. Kenapa? Karena kata Yesus, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Markus 9 ayat 23. Maka saudara, apapun yang kita doakan saudara, kalau kita memiliki iman sekecil biji sesawi saja saudara, maka saudara tiada mustahil di hadapan Tuhan saudara. Untuk itu saudara, perlu iman, perlu kepercayaan yang mendalam saudara. Perenungan hari ini mau mengingatkan kepada setiap kita yang percaya bahwa sejak dibaptis kita telah diberi kuasa. Kuasa yang diberikan semata-mata untuk kebaikan dalam kasih Yesus. Kuasa itu dapat terlaksana penuh dalam diri kita kalau Roh Kudus dalam diri kita turut bekerja saudara. Untuk itu mintalah senantiasa urapan baru setiap hari, setiap saat saudara. Bukalah hati kita untuk Roh Kudus dan biarlah Roh Kudus senantiasa memimpin dan membimbing kita agar kita dimampukan. Mari saudara-saudaraku yang terkasih, kita mau ambil bagian dalam pelayanan saudara. Berdoalah senantiasa dan percayalah saudara. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Berdoalah dengan penuh percaya. Tuhan Yesus, urapi kami setiap hari, setiap saat dengan urapan baru. Biar kami selalu dipimpin dan dibimbing Roh Kudus agar kami dimampukan untuk dapat lebih percaya lagi, selalu percaya kepada Engkau, dan kami selalu dimampukan oleh Roh Kudus untuk dapat berdoa, mendoakan sesama kami. Demi Kristus Tuhan kami, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Shalom alaikum.